Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan ya, tadi terpotong ternyata ada kendala teknisnya. Saya lanjutkan penjelasannya. Tadi mengenai anak yang berbakti pada orang tua ya, selalu mendoakan kedua orang tua setelah sholat. Nah, kita amalkan setiap hari seperti itu ya. Setelah sholat kita mendoakan kedua orang tua. Setelah itu apa, Ustadz? Amalan yang baik. Ibnu Mas'ud tanya lagi, lalu apa lagi ya Rasul? Yaitu jihad fisabilillah, jadi jihad di jalan Allah. Dulu jihadnya Nabi itu menggunakan pedang ya, karena memang diserang oleh orang kafir Quraisy pada waktu itu. Nah sekarang tidak pakai pedang lagi ya, kita jihad di jalan Allah dengan ilmu Al-Quran, dengan beribadah, dengan mengkaji Al-Quran. Itu jihad dengan ilmu ya. Kalau orang Islam diperangi lewat budaya, yang kita perangi lewat budaya Islam. Kalau umat Islam diperangi dengan ekonomi, ya kita perangi dengan ekonomi Islam. Itu salah satu bentuk, beberapa bentuk jihad kita di zaman sekarang ya. Jadi benar-benar bahwasanya akhlak Rasulullah itu agung. Dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqil azim, wa innaka, dan sesungguhnya engkau Muhammad, la itu juga berarti sungguh, ala atas khuluqin budi pekerti atau akhlak, azimun yang sangat agung. Jadi Al-Quran itu sendiri juga mengatakan ya, jadi dijelaskan dalam Al-Quran itu benar-benar sangat agung akhlaknya Rasulullah. Kalau Al-Quran, legitimasi dari Al-Quran itu berarti benar-benar sungguh sangat agung. Wa inna itu sudah berarti sungguh, la itu juga sungguh berarti sungguh benar-benar agung akhlaknya Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqil azim. Mudah-mudahan kita bisa meniru akhlaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Yang ketiga, Rasulullah SAW itu terhadap kepedulian ke Rasulullah terhadap lingkungan. Jadi tidak hanya jujur, sabar, kemudian sayang pada keluarga, tapi juga kepada lingkungan itu juga diperhatikan oleh Rasulullah. Tidak hanya mengurusi masalah sholat saja, tetapi juga lingkungan juga. Contohnya, ini dicontohkan ketika berwudu, itu Rasulullah tidak dianjurkan untuk tidak berlebihan dalam pemakaian air wudhu. Jadi kalau teman-teman semuanya mau wudhu, mau sholat, kan wudhu dulu, yaitu airnya jangan terlalu boros ya. Dianjurkan yang seproporsinya untuk wudhu saja, jangan terlalu boros, juga jangan terlalu irit. Nanti disuruh jangan boros, diiritkan sampai hanya menetes ya, nanti gak sah wudhunya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, sampai nanti ila akhiril ayat. Jadi anjuran wudu itu berkenaan dengan perintah sholatnya. Kita wudu sebagaimana Rasulullah wudu di dunia ya. Airnya jangan terlalu boros ya, seproporsinya untuk wudu ya. Yang kedua, tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Jadi jangan sampai ya kita merusakkan di bumi itu, jangan sampai, hindari. Ini contoh kecilnya buang sampah ya. Jadi kalau Anda waktu jajan kok ada sisa sampahnya, ya dibuang di tempat sampah. Itu salah satu bentuk keteladanan kita yang meneladani sifat Rasulullah. Jangan sampai membuang sampah sembarangan. Misalnya membuang sampah di sungai, nanti sungainya mampet, banjir. Nah, bencana yang terjadi ya. Ini akhlaknya di dalam Al-Quran apa Ustaz? Ya banyak sekali. Wala tufsidu fil ardi, wala, dan janganlah tufsidu kalian berbuat kerusakan fil ardi di muka bumi. Nah ya kan, inna rahmatallahi qaribun, sesungguhnya rahmat Allah itu qaribun, sangat dekat, minal muhsinin, dari orang-orang yang berbuat baik. Jadi ingat ya, kalau kita berbuat baik itu rahmatnya Allah itu sangat dekat kepada kita. Jadi Allah merahmati orang-orang yang berbuat baik. Kelihatannya kecil ya, berbuat baiknya kecil, hanya membuang sampah pada tempatnya, itu kecil, ringan saja, mudah. Tapi rahmatnya Allah itu besar ya. Di hadapan Allah mendapatkan rahmat yang besar.
Nah, kita tiru akhlaknya Rasulullah berkenaan dengan tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Ya. Yang keempat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Bagi alam semesta itu rahmatan lil alamin, ya, membawa kasih sayang pada umatnya, pada alam semesta juga. Beliau juga menanamkan akhlak terpuji pada waktu itu. Di dalam Quran surat Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma, dan tidak arsalnaka, kami mengutus engkau wahai Muhammad illa kecuali rahmatan, sebagai rahmat lil alamin, bagi seluruh alam. Nah, ya, itu Rasulullah Muhammad SAW. Contohnya apa? Ya, satu, mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansorin pada waktu itu, ya, ketika ke Madinah, hijrah ke Madinah, itu mempersaudarakan, ya, bukan memecah belah, bukan, tapi mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansorin. Tolong menolong dalam menciptakan daerah yang aman, jadi saling tolong menolong dalam kebaikan juga. Wasta'inu, ya, tolong menolong, ayatnya ada. Kemudian mengajarkan perilaku sopan dan santun, ya, sopan dan santun juga akhlaknya Rasulullah. Akhlaknya Rasulullah juga sopan dan santun, menghormati yang lebih tua. Nah, hormat pada yang lebih tua dan juga menyayangi yang lebih muda, itu akhlaknya seperti itu, anjurannya Nabi, akhlaknya Nabi. Senantiasa menjaga kebersihan lingkungan, jadi kebersihan itu juga merupakan hal yang utama juga, sebagian dari iman kita. Makanya kita jaga kebersihan lingkungan kita, baik lingkungan kita ya, kebersihan hati dan pikiran kita, ya. Kita mengikuti akhlaknya Rasulullah, mudah-mudahan nanti akhlaknya kita bisa benar-benar meniru Rasulullah. Amin, Allahumma amin, sehingga di akhirat nanti mendapatkan syafaat yang agung, mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Jadi seperti itu, ya Ananda, ya, belajar sirah Nabi, belajar pendidikan agama Islam, cerita dari Nabi, kita ambil pelajaran, kita ambil ibrahnya untuk kita teladani, ya. Jadi cukup sekian, ya. Setelah ini tugasnya Ananda membuat peta konsep, ya, membuat peta konsep, dirangkum di buku PAI, nanti dikumpulkan di Ustazah pada waktu pengumpulan LK. Itu tanda tangan, ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang bermanfaat, ya, untuk kita semuanya, untuk Ananda terutama. Ustaz akhiri, akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.